Pernah kepikiran nggak, gimana caranya seorang pemimpin bisa mengubah negara yang lagi di titik terendahnya jadi salah satu kisah sukses paling keren di dunia? Nah, inilah kisah Lee Kuan Yew, arsitek di balik Singapura modern. Kita akan mulai dari momen paling rapuh dalam sejarah mereka. Coba bayangin, tanggal 9 Agustus 1965, Singapura tiba-tiba dipisahkan dari Malaysia. Ini bukan kemerdekaan yang dirayakan dengan pesta loh, ini lebih kayak pengusiran. Dari kata-kata Lee Kuan Yew sendiri, kita bisa ngerasain betapa dalamnya krisis ini, baik buat dia pribadi maupun buat negaranya. Sebuah awal yang penuh kepedihan. Pertanyaan besarnya adalah, kok bisa momen penderitaan ini justru jadi awal dari salah satu kisah sukses terbesar abad ke-20? Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana Lee Kuan Yew memimpin Singapura dari jurang kehancuran menuju puncak kejayaan. Oke, jadi prioritas nomor 1, yang paling utama adalah bertahan hidup. Coba bayangin, sebuah pulau kecil, nggak punya sumber daya alam, tiba-tiba harus sendirian. Ancaman ini nyata banget. Jadi langkah pertama adalah menempa fondasi yang kuat di tengah lautan keraguan. Kontrasnya tuh, wah, tajam banget. Harapannya punya masa depan yang stabil bareng Federasi Malaysia. Realitasnya diusir, sendirian, dan sangat rentan. Singapura itu ibaratnya dipaksa lari, padahal buat jalan aja belum siap. Metafora tongkat berburu atau shooting stick ini dalam banget maknanya. Tongkat ini kan kakinya cuma satu, jadi nggak stabil. Lee Kuan Yew pakai analogi ini buat ngakuin kalau posisi Singapura itu genting banget. Tapi, poin kuncinya adalah tekadnya. Kelemahan itu harus diubah jadi kekuatan. Tongkat yang rapuh itu bakal ditempa jadi sekeras baja. Dan tekad ini bukan cuma omong kosong loh, langkah-langkah nyata langsung diambil. Pertama, wajib militer. Tujuannya buat membangun tentara warga yang bisa diandalkan. Intinya jelas, Singapura harus bisa jaga diri sendiri. Jadi pemain yang disegani di panggung dunia, bukan lagi cuma jadi korban keadaan. Oke, urusan pertahanan udah mulai jalan. Tantangan berikutnya apa? Ekonomi. Gimana caranya rawa lumpur yang nggak punya apa-apa ini bisa jadi makmur? Nah, analogi durian ini cerdas banget buat ngegambarin strategi ekonomi Singapura. Dari luar kelihatannya nggak menarik, berduri, susah didekati. Tapi, buat mereka yang berani investasi dan membukanya, di dalamnya ada nilai yang super tinggi, protein tinggi. Ini kayak undangan buat investor. Kami emang tangguh, tapi kami nawarin keuntungan yang luar biasa. Jadi protein tinggi itu apa sih sebenarnya? Jawabannya satu kata, produktivitas. Dan ini bukan cuma soal kerja keras ya, tapi kerja cerdas. Menggabungkan keahlian manusia sama kekuatan mesin buat bikin produk-produk unggulan. Inilah mesin yang jadi motor keajaiban ekonomi Singapura. Tentu saja stabilitas ini ada harganya. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan. Pilihan sadar Lee Kuan Yew buat lebih mentingin pemerintahan yang kuat dan efektif dibanding demokrasi gaya barat yang punya oposisi vokal. Lee Kuan Yew sering banget ngajuin pertanyaan retoris kayak gini. Menurut dia, yang paling penting buat rakyat itu bukan debat politik tanpa henti, tapi hal-hal yang lebih mendasar. Stabilitas, keadilan, pekerjaan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik buat anak-anak mereka. Pemerintahan yang baik, ya yang bisa kasih semua itu. Kisah mogok kerja pilot Singapore Airlines tahun 1980 ini contoh sempurna dari pendekatannya. Waktu para pilot coba melumpuhkan maskapai nasional buat keuntungan pribadi, Lee Kuan Yew nggak pakai nego-nego. Dia kasih ultimatum tegas, balik kerja atau hadapi akibatnya. Buat dia, disiplin nasional itu harga mati. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofi kepemimpinannya. Mengelola Singapura itu bukan main-main. Ini tanggung jawab yang sangat serius buat ngelindungin semua yang udah susah payah dibangun. Perlu kemauan sekeras baja, unsur besi itu, buat jaga negara tetap stabil dan maju. Pemimpin sejati itu nggak cuma membangun buat hari ini, tapi juga buat masa depan. Jadi, tantangan terakhir Lee Kuan Yew adalah mastiin negara yang dia bangun bisa terus maju, bahkan lama setelah dia nggak ada. Dan buktinya, lihat deh transisi kekuasaan di Singapura. Jalan dengan mulus dan damai banget. Dari Lee Kuan Yew ke Goh Chok Tong, terus ke Lee Hsien Loong. Ini bukan kebetulan loh. Ini semua hasil perencanaan suksesi yang matang buat mastiin stabilitas jangka panjang. Menurut dia, warisan seorang pemimpin itu dinilai dari 3 tugas utama. Seberapa efektif kamu pakai kekuasaan buat rakyat, gimana kamu nyiapin penerus, dan yang gak kalah penting, keanggunan pas tiba waktunya buat mundur. Inilah standar yang dia pasang buat dirinya sendiri. Nah, sebagai penutup, kita nggak akan lihat ke belakang, tapi justru ke depan,
kecakrawala yang selalu jadi fokusnya Lee Kuan Yew. Ini adalah pesannya buat generasi-generasi selanjutnya. Ini adalah pesannya yang inspiratif dan abadi. Pembangunan Singapura itu bukan proyek yang udah selesai, tapi perjalanan yang gak ada habisnya. Dia mendorong generasi baru buat terus inovasi, terus bermimpi, dan terus mengejar pelangi mereka sendiri demi kemajuan bangsa. Pada akhirnya, perjalanan Lee Kuan Yew ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan fundamental. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan buat membangun sebuah bangsa? Dan berapa harga yang harus dibayar untuk kesuksesan itu? Kisah Singapura ini jadi studi kasus yang luar biasa tentang kepemimpinan, pengorbanan, dan dilema abadi antara kebebasan dan stabilitas. Sebuah bahan renungan buat kita semua.